Oke teman-teman, masih bersama saya di channel Sahabat Ternak 7 ya teman-teman. Hari ini kita mau membahas seputar kandang. Jadi teman-teman, ini kita buat judul di belakang rumah bisa nyetak uang. Di belakang rumah bisa nyetak uang. Oke teman-teman, langsung saja. Untuk membuat bisnis ternak ayam kampung ini, kita tidak perlu harus langsung besar ya kawan-kawannya. Dari kecil saja kita bisa. Contohnya saya ini membuat kandang ini di belakang rumah ya teman-teman. Ini areanya di belakang rumah. Kita tidak perlu buat besar-besar kalau kita masih belum tahu ilmunya. Kecil-kecil saja dulu. Ini saya di area belakang rumah ya kawan-kawan. Di sana itu inilah, ini belakang rumah ini. Ini belakang rumah. Jadi ini teman-teman, ini di tembok nih. Ini di tembok, ini semua keliling sampai depan sana, ini di tembok ya teman-teman. Jadi ini seginilah kandangnya. Hanya di belakang rumah saja kita bisa beternak ya teman-teman. Kita buat kandang yang modern saja. Kenapa saya bilang modern? Karena kita mengkondisikan apa ya dibilangnya, kita memakai lahan seadanya. Dengan lahan yang segini kita manfaatkan. Tidak harus kita punya ladang baru bisa membuat ternak. Tidak teman-teman, kita memanfaatkan lahan yang ada dengan lahan di belakang rumah ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, buat kalian kalau mau buat ternak ayam itu, buat saja dulu kecil-kecilan di belakang rumah. Kenapa aku bilang gitu? Supaya kita juga tahu ilmunya ya kawan-kawannya. Jangan langsung buka besar langsung, tapi buka dulu kecil-kecilan di belakang rumah. Jadi pesan saya itu sih, buka dulu kecil-kecilan di belakang rumah ya teman-teman. Ini di belakang rumah nih. Ini di belakang rumah. Posisi di belakang rumah. Jadi kalau untuk kandang indukan saya buat di sini. Ini hujan pula ini. Ini kandang-kandang indukan. Saya memanfaatkan lahan yang ada di belakang rumah. Ini semua tembok, full tembok sampai depan. Full tembok sampai depan. Dan ini kandang-kandang kita. Kandang-kandang untuk ayam pedaging. Ini kandang-kandang ayam pedaging kita ya teman-teman. Ini juga, ini semalam baru saya bersihkan. Kan ada semalam video yang kemarin itu baru saya bersihkan. Ini di sebelah sana itu ada rumah orang. Jadi kita memanfaatkan lahan yang ada. Memanfaatkan lahan yang ada. Tidak harus besar, tapi dari kecil saja kita bisa kok. Ini manfaatkan lahan yang ada. Ini belakang rumah ini teman-teman. Jadi buat kalian tidak harus besar langsung, tapi kecil-kecilan aja dulu. Kalau nanti sudah tahu ilmunya, sudah banyak ilmunya, kita bisa buat besar ya kawan-kawan. Kecil-kecilan aja dulu. Nanti kalau sudah tahu ilmunya, sudah cukup modal kita, baru kita buat besar. Kalau untuk saat ini, karena kita ini kan kebanyakan meraba, banyak yang pemula. Jadi untuk pemula kita harus buat kandang yang kecil-kecil aja dulu. Ini saja teman-teman, ini saja sudah menghabiskan 80 juta teman-teman. Area ini aja, ini semua ini sudah menghabiskan 80 juta. Karena semua apa-apa sekarang material di Panglong itu harganya melambung tinggi teman-teman. Ini full kayu semua.
full kayu semua. Ini baru semua teman-teman. Nah, kalau kalian yang ada bekas-bekas seng kalian, manfaatkan yang ada. Kalau saya ini ini baru semua sengnya. Nah, kayu, kawat ini semua. Nah, ini full, ini juga banyak. Kandang kita yang untuk anakan ada 3 tuh. Ada 3 kandang untuk anakan. Nah, inilah kandang untuk induan. Nah, saya untuk tempat makan kita buat paralon aja ya. Paralon ya namanya ini ya. Nah, ini untuk tempat makan dan tempat minumnya. Nah, ini saya buat kawan-kawan. Nah, untuk tempat pembuangan taiknya kita buat dari triplek. Nah, ini triplek ini. Dari triplek kita buat. Dari triplek. Untuk airnya, kalau untuk satu kandang saya bagi 2 kawan-kawan. Nah, kalau yang untuk kayak gini saya bagi 2, karena kalau untuk yang di sini kita terlalu capek. Nah, kalau yang ini karena panjang pipanya ini saya jadikan satu-satu untuk mengurangi tenaga kita ya. Nah, di sini hanya menggunakan lahan di belakang rumah saja, tidak harus kita besar-besar, tidak, kita tahu dulu ilmunya baru kita buat besar. Nah, kalau untuk saat ini yaitu saya bilang tadi, kecil-kecil dulu, manfaatkan yang lahan di belakang rumah kita supaya kita tahu juga ilmu di ayam kampung ini. Karena ayam ini nampaknya sepele teman-teman, tapi percayalah dananya itu besar sebenarnya. Dananya itu besar, nggak main-main ayam ini. Nah, kalau kalian kira ini hanya modal kecil, kalian salah teman-teman. Ini ayam ini harga untuk buka ayam untuk yang skala saya aja, yang kayak gini, skala saya kayak gini aja, ini sudah menghabiskan 80 juta pembangunan aja ya teman-teman. Ini masih pembangunan, belum lagi nanti isi-isi ayamnya. Kemarin saya pertama kali beli ayam itu sekitar 200 ekor teman-teman. Pertama kali beli ayam 200 ekor. Saya juga pertama kali sebelum ini saya sudah buat kawan-kawan. Kalau cerita ketipu ataupun apa, saya sudah pernah yang dikasih ayam Arab lah. Ayam Arab, ayam kampung Arab itu hanya ketebalan bulu, kiloannya nggak ada. Nah, saya ingat kali saya dulu ditipu karena saya belum punya ilmu apa-apa. Itu sekitar 40 ekor kawan-kawan, sekitar 40 ekor kemarin itu ketipu saya. Nah, makanya kalau kita belum tahu ilmunya janganlah, karena jenis ayam kampung ini banyak. Nah, karena ada yang penjual itu jahat supaya ayamnya laku, dia tidak ngasih tahu ilmu. Nah, kadang jahatnya orang kayak gitulah teman-teman, namanya dagang ya kan, yang penting laku, tapi kita nggak bisa kayak gitu juga kawan-kawan lah. Kita harus berbagi ilmu, karena yang kita tokohi itu orang-orang yang baru memulai. Nah, jadi saya sampai sekarang ini kalau orang nanya datang ke kandang, saya kasih tahu semua detail. Nah, ini jenis apa? Nah, yang nggak bisa dijual di sini jenis apa? Karena teman-teman banyaknya orang lah, sebagian orang situ. Nah, yang supaya ayamnya laku dia tidak ngasih tahu bahwasannya itu jenis apa aja. Nah, nggak bisa gitu kan kawan. Kita berdagang ini bukan sehari 2 hari. Nah, jadi kalau nanti daripada jangan kita mikir dapat duit, nah penjualan kita dapat duit, jangan. Tapi bagaimana orang nyaman dengan kita. Nah, ketika dia nyaman dengan kita, otomatis dia bisa dan dia enak dengan kita, itu dia balik lagi dengan kita, nah, membeli lagi dengan kita. Nah, karena kepercayaan itu yang susah ya kawan-kawan. Kepercayaan itu yang susah kali untuk dijaga. Jadi kalau orang udah percaya sama kita, janganlah ditipu gitu. Jadi buat kalian, kalau mau pakailah
Kalau saya di sini pakai jenis ayam kampung KUB kawan-kawan. Jenis ayam kampung KUB saya di sini pakai. Dulu pernah ulu. Agak susah penjualan ulu di sini. Dia macam ayam potong. Cuman alhamdulillah laku juga kawan-kawan. Jadi saya lebih memakai ke KUB di sini. Saya ngantar-ngantar ke rumah makan. Saya juga orang yang datang, dia punya warung gitu, warung nasi uduk, dia datang beli. Karena kita di sini tidak mengambil untung banyak, yang penting lancar. Kita di sini tidak mengambil untung banyak, yang penting lancar. Kita buat sistem Cina. Yang penting lancar. Jangan kita buat mahal, jadi orang cukup sekali, jangan. Kita harus buat harga itu yang pantas lah gitu, supaya orang kembali lagi dengan kita. Nah, itu mindset saya. Kalau untuk dagang, mindset saya seperti itu. Biar untung tipis, tapi orang lancar terus. Nah, ayam kita jadi lancar. Usaha kita jadi lancar. Gitu aja kawan-kawan. Jadi manfaatkan lahan yang ada di belakang rumah. Manfaatkan aja lahan yang ada belakang rumah seperti saya ini. Jangan harus besar dulu baru kalian mau memulai. Nggak ada tuh. Memulai itu dari kecil dulu lah, merintis namanya. Merintis kita, nggak ada tuh langsung besar. Jadi teman-teman, sampai sini aja video kita. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa juga buat ternak ayam kampung ini, bisa sukses di ternak ayam kampung ini. Intinya konsisten dan cari, jika kita ada kesalahan, kita belajar dari kesalahan itu. Jangan langsung down. Gimana caranya, kenapa bisa kayak gini ya, kenapa aku bisa bangkrut, kenapa aku bisa kayak gini ya. Jadi itu ada salah di kita, jadikan itu pelajaran. Oke teman-teman, sampai sini saja video kita. Semoga bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, dengan konsisten, sabar. Terima kasih yang sudah menonton. Salam peternak.